Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mariana di sini dalam pelajaran ekonomi, belajar ekonomi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem ekonomi, jenis-jenisnya serta kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi. Yang pertama, kita harus paham dulu fungsi dari sistem ekonomi itu untuk apa sih? Yang pertama, fungsi sistem ekonomi ialah sebagai pemantik bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Kira-kira ada sistem ekonomi apa saja yang berlaku ya? Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando atau sosialis. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Mari kita membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Jadi, sistem ekonomi tradisional ini memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan, bertumpu pada sektor agraris. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan yang utama. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, dan kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun yang berarti bersifat sederhana. Kira-kira negara mana saja ya yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional? Mari simak video berikut. Sempat viral berita dari TV One, di pedalaman Papua terdapat barter barang dengan emas. Jadi di sini ada beredar video di media sosial terkait transaksi di daerah pedalaman Papua yang memperlihatkan dua pemuda yang berbelanja di toko kelontong dengan sekeping emas 2 gram. Taksiran harga hampir 2 juta untuk bisa dapat 2 ekor ayam dan gula pasir. Tak hanya itu, untuk menikmati internet juga dibeli dengan harga yang tinggi. Berikut beberapa gambaran yang disajikan dari berita TV One mengenai harga kuota internet 100 MB 0,1 gram dan seterusnya. Ini berarti di Indonesia, tepatnya di desa Papua, masih menerapkan sistem ekonomi tradisional. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di daerah yang cukup dalam, yang jalannya masih sulit untuk ditempuh. Selanjutnya ada pula negara Afrika Tengah. Beberapa negara misalnya Mbaiki, Mobaye, Batangavo, Ethiopia, dan Malawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena ditujukan mencari keuntungan. Selanjutnya, masyarakat cenderung bertindak jujur, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin erat. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Ada kekuatan, ada pula kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ialah kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini saja. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. Kualitas barang dan jasa hasil produksi masih rendah. Alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Berikutnya, kita akan belajar tentang sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Sistem ekonomi ini bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat ini ialah yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak diakui. Tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Dan sistem ini diterapkan pada negara-negara sosialis, salah satunya ialah Korea Utara. Lalu kira-kira kekuatan dari sistem ekonomi ini apa ya?
Yang pertama, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Dengan sistem ini, program pemerintah cepat terwujud. Dan terakhir, pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Selain kekuatan, tentu ada kelemahan. Sistem ekonomi ini tidak ada kebebasan untuk berusaha bagi individu. Hak milik perorangan tidak diakui, sehingga potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak berkembang, sebab segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Kelemahan berikutnya ialah sangat bergantung pada pemerintah. Sistem ekonomi berikutnya ialah sistem ekonomi pasar atau liberal. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of the Nation dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Ciri sistem ekonomi pasar atau liberal adalah yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan pemilik modal. Berikutnya, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi, dan terakhir, pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar. Dan sistem ekonomi ini diterapkan di negara Amerika Serikat. Faktornya adalah sumber daya alamnya melimpah, pengembangan infrastruktur sangat baik, memiliki produktivitas yang tinggi. Negara selanjutnya ialah Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Faktornya tingkat korupsi yang kecil, kapitalisasi pasar, memiliki tingkat inovasi yang tinggi, dan memiliki tenaga kerja dengan kemampuan yang cukup tinggi. Negara berikutnya ialah Inggris, yang termasuk negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kekuatan dari sistem ekonomi pasar atau liberal ialah yang pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. 2. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Adanya persaingan usaha dalam membuat produk-produk yang berkualitas. Adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Ada kekuatan, tentu ada kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi pasar ialah 1. Adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 2. Adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Akan ada kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Kelemahan yang keempat ialah kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan terjadi krisis. Dan yang kelima, kelemahan ekonomi ini ialah pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan berikutnya, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Cirinya ialah sebagai berikut. Negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran ialah negara bekas anggota non-blok. Mayoritas terdapat di benua Asia dan Afrika, seperti Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan lain-lain. Lalu, kekuatan dari sistem ekonomi ini kira-kira apa? Pertumbuhan ekonomi akan terjaga stabilannya. Inisiatif dan kreativitas juga masih bisa berkembang. Dan campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Pemerintah akan lebih fokus pada pemberdayaan sektor usaha mikro dan menengah atau UMKM. Kelemahan dari sistem ekonomi campuran ialah apabila campur tangan pemerintah terlalu lemah akan memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Namun apabila campur tangan pemerintah yang terlalu kuat akan mendekati sistem ekonomi komando. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Dan terakhir, akan rawan muncul KKN apabila pengawasan dari pemerintah yang lemah. Selama 9 menit kita sudah belajar banyak tentang sistem ekonomi yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.
Ada 2 soal, silahkan dikerjakan di buku latihan. Akan kita bahas bersama-sama ketika di kelas. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.